Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang teman-teman sekalian di episode kali ini. Kali ini aku mau membahas, ya nggak terlalu rinci banget lah, hanya kulitnya saja gitu. Terkait bercerita. Jadi aku punya pandangan bahwasanya manusia itu adalah makhluk bercerita. Ya, dipandang dari sudut pandang sejarah, contohnya banyak peninggalan sejarah yang menunjukkan bahwasanya orang atau manusia dari zaman dahulu pun juga suka bercerita. Contohnya adalah prasasti yang ada di Indonesia. Prasasti yang biasa kita temukan dengan bentuk batu lah besar, diukir dengan huruf Pallawa dalam bahasa Sanskerta. Itu menunjukkan bahwasanya orang bercerita. Ceritanya terkait kondisi kerajaan atau enggak dinamika masyarakat yang ada di sana pada waktu itu. Kemudian di Mesir pun juga ada piramida, di mana di dinding piramida juga ada relief gitu kan, relief terkait atau gambar-gambar terkait cerita kerajaan pada waktu itu atau enggak masyarakat pada waktu itu. Nah, itu di zaman dahulu. Untuk zaman sekarang malah lebih gampang lagi orang bercerita karena banyak media, dibantu oleh teknologi internet dan juga media sosial, sehingga mempermudah orang-orang untuk bercerita. Setiap hari kita lihat di media sosial, Instagram, X, atau TikTok, orang-orang bercerita. Bentuknya bisa verbal, seperti ini, atau bahkan visual gitu. Ada juga yang bercerita melalui media lagu ya, seperti itu. Jadi banyak cara sekarang orang bercerita. Namun, yang aku temui adalah ternyata di zaman yang seperti ini, di mana kemudahan untuk bercerita itu ada, masih ada aja orang yang susah ataupun menganggap dirinya tidak mempunyai hal-hal untuk diceritakan. Ya memang cukup aneh kondisinya, tapi menurut penelitian ilmiah, hal ini ada alasannya gitu. Jadi di zaman yang seperti ini mudah untuk bercerita, masih ada orang yang susah bercerita, itu masih make sense karena ada bukti ilmiahnya. Seperti itu. Yang pertama adalah bahwasanya orang itu menganggap pengalaman-pengalaman kecil yang ada dalam hidupnya itu tidak begitu menarik gitu. Jadi dia tidak bisa melihat sisi menarik dari pengalaman-pengalaman kecilnya. Dia menganggap cerita yang harus dia sampaikan itu harus pengalaman yang begitu besar, achievement yang begitu besar. Padahal tidak demikian. Hal kecil seperti halnya selesai ngerjain tugas atau enggak beli baju baru dan seterusnya, itu juga mungkin bisa di-share gitu loh, atau enggak diceritakan kepada orang lain. Ya. Dia hanya berfokus kepada hal-hal yang besar saja tanpa melihat hal-hal yang kecil. Padahal yang kecil itu juga esensial gitu loh. Yang kedua adalah orang tidak bercerita karena takut dijudge, takut dihakimi oleh orang lain yang mendengarkannya, atau enggak dibully lah, seperti itu. Dan ini sering terjadi di tongkrongan ketika ada orang yang speak up atau ingin bercerita terkait permasalahan pribadinya gitu kan, katakan masalah keuangan seperti itu, terus ingin cerita, orang lain malah menghakiminya gitu. Apaan sih itu, nggak usah lah gitu, norak banget dan seterusnya. Ya kan? Malah dijatuhkan, bukannya didorong, disupport, diberikan jalan atau nggak solusi agar terlepas dari masalah, malah dihakimi,
diolok-olok dan seterusnya, sehingga ya udah deh, orang itu merasa takut ke depannya untuk bercerita kepada orang lain. So alhasil juga nih orang memilih untuk bungkam aja daripada cerita seperti itu. Yang selanjutnya adalah membandingkan, ya, membandingkan hidupnya sendiri dengan orang lain. Jadi banyak perbandingan, orang itu udah bisa melakukan A, orang itu bisa melakukan B, udah dapat achievement A, achievement B dan seterusnya, dapat posisinya udah tinggi dan seterusnya. Terus di compare dengan hidupnya sendiri, hidupku masih gini-gini aja, belum bagus dan seterusnya. Alhasil itu membuat dia enggan untuk bercerita. Itu, aduh aku masih kayak gini-gini aja, apa yang perlu diceritain nih gitu kan. Biasanya gitu kalau di tongkrongan nggak, adalah ada orang gitu kan, ketemulah gitu, gimana sekarang gitu kan, ya udah gini-gini aja bro, apa gitu kan. Nah sementara dia melihat ada orang lain yang udah punya penghargaan ini, udah punya prestasi ini dan seterusnya, dia merasa ciut nyalinya, seperti itu istilahnya. Apa ya cenderung manusiawi ketika membandingkan, tapi ketika indikator bercerita itu adalah sebuah achievement, ya repot juga gitu loh. Jadi jangan memberikan standar kepada hal-hal yang perlu diceritakan. Hal-hal yang sifatnya bukan achievement pun layak untuk diceritakan. Seperti itu. Selanjutnya adalah ketika orang tidak memiliki cerita untuk diceritakan, itu ada kecenderungan dia kurang merefleksikan dirinya, sehingga tidak bisa melihat value dalam dirinya sendiri, seperti itu. Padahal bahan cerita yang paling gampang itu adalah ya dirinya sendiri sebenarnya. Itu. Kalau dia nggak bisa melihat dirinya seperti apa, ya emang susah untuk bercerita kepada orang lain. Aku ini kayak gimana sih, tujuanku kayak gimana sih dan seterusnya, kelebihan kekuranganku seperti apa. Kalau nggak bisa melihat seperti itu juga memang susah ya untuk bercerita kepada orang lain. Jadi perlu untuk nih orang lebih sering lagi merefleksikan dirinya gitu, terkait tujuan hidup, terkait kelebihan, kekurangan dan seterusnya. Selanjutnya adalah orang tersebut berada di lingkungan sosial di mana boleh atau tidaknya suatu cerita untuk diceritakan itu sudah diatur, ya. Jadi ada orang yang tinggal di suatu daerah dan daerah tersebut mempunyai budaya adat istiadat, nggak boleh cerita tentang A, boleh cerita tentang B. Itu sudah diatur dalam adat istiadat dari daerah tersebut atau budaya tersebut, sehingga itu juga membatasi orang tersebut untuk bercerita, cerita tentang let's say problem pengalaman dalam hidupnya. Tapi ternyata di daerah tersebut atau budaya di tempat tersebut tidak membolehkan orang untuk bercerita tentang permasalahan gitu, sehingga itu membuat dirinya tidak jadi untuk bercerita. Karena di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Seseorang harus menghargai dan menghormati adat istiadat yang ada di daerah tersebut gitu. Nah, untuk sebagai bentuk menghargai atau menghormati adat istiadat, ya alhasil dia tidak bercerita karena dia mengetahui larangan untuk menceritakan suatu permasalahan pribadi kepada orang lain. Seperti itu. Selanjutnya adalah orang yang tertutup dan tidak ingin menjadi pusat perhatian. Orang semacam ini memang udah jelas karena tidak ingin menjadi pusat perhatian, dia nggak mau cerita. Karena pasti orang yang bercerita itu adalah orang yang akan menjadi pusat perhatian, karena orang lain mendengarkan gitu. Orang lain memperhatikan dia bercerita.
Nah, ada memang orang-orang yang memiliki kecenderungan untuk nggak mau dilihat, nggak mau menjadi pusat perhatian, gitu. Orang yang hanya mau di balik layar aja, orang yang di pojokan aja seperti itu. Jadi apa ya? Ya memang nggak bisa disalahkan karena dia punya kecenderungan karakter seperti itu. Tapi bahayanya adalah orang yang demikian ini nggak bisa mengekspresikan ataupun meluapkan apa yang ada dalam dirinya gitu. Kalau dia memiliki masalah misalnya, terus mestinya itu harus disampaikan gitu kan kepada orang lain yang capable, namun dia berkarakter tertutup dan tidak mau jadi pusat perhatian, ya alhasil tidak menceritakan itu kepada orang lain, dia memendamnya sendiri, sehingga kalau masalah dipendam sendiri ya itu akan menjadi stres yang cukup mengkhawatirkan. Jadi depresi, kecemasan, bisa-bisa ya punya gangguan kejiwaan seperti itu. Kalau aku pribadi merespon bahwasannya setiap manusia ini unik sebenarnya. Jadi kita harus embrace keunikan kita masing-masing. Keunikan itu bisa menjadi bahan kita dalam bercerita, dalam berbagi cerita kepada orang lain. Who knows, keunikan kita itu ternyata menginspirasi orang lain sehingga atau bermanfaat untuk orang lain, sehingga perlu untuk kita menceritakan keunikan kita itu kepada orang lain. Kalau menurutku seperti itu. Tapi ya dengan catatan udah tahu dulu nih keunikan kita apa. Nah, selanjutnya adalah ya sebagai orang yang mendengar cerita ya kita mesti dengan seksama mendengarkan cerita orang tersebut atau teman kita yang sedang bercerita. Itu bentuk dukungan kita terhadap orang-orang yang bercerita. Jadi harapanku juga adalah dari bukti ilmiah adanya orang-orang yang tidak memiliki cerita atau merasa nggak punya cerita. Kita sebagai orang yang mengetahui itu, kalau ada orang lain punya kecenderungan demikian ya kita mesti support dengan baik, gitu kan. Kalaupun kita merasa sebaliknya, kalau kita merasa diri kita punya kecenderungan seperti itu atau merasa nggak punya cerita nih untuk diceritakan, ya kita harus tahu permasalahan di mana dulu. Seperti itu. Aku nih orangnya tertutup, berarti cobalah untuk lebih berani terbuka dengan orang lain. Aku ini orangnya susah melihat pengalaman kecil atau hal kecil gitu. Oleh karena itu mulai dari sekarang ya kita harus lihat hal-hal kecil yang udah kita lakukan gitu, yang mungkin selanjutnya ya kita ceritakan itu ke orang lain. Seremeh apapun itu, sereceh apapun itu, perlu kita memulai untuk menceritakan itu kepada orang lain. Tapi catatan pentingnya adalah jangan menceritakan hal-hal dalam hidup kita itu ke sembarang orang. Kita perlu menyeleksi orang-orang tertentu yang perlu kita ceritakan gitu, sampaikan ceritanya. Jangan ke semua orang, menurutku ke orang-orang tertentu. Atau kalau memang cerita itu untuk semua orang, sah-sah saja untuk disampaikan ke semua orang. Tapi kalau cerita itu khusus hanya untuk orang-orang tertentu, ya sampaikan kepada orang-orang tertentu yang layak menurut kalian. Itu aja yang mungkin bisa aku sampaikan. Jadi tetaplah bercerita, karena cerita yang kalian sampaikan itu terkadang atau bahkan seringkali menjadi inspirasi atau enggak motivasi untuk orang lain. Tetaplah bercerita. Kurang lebihnya aku mohon maaf. Dan sampai jumpa di episode berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.